Pak WH ini kurang berpihak terhadap masyarakat. Kenapa? Sejatinya masyarakat dari 2019 itu bukan kebutuhannya adalah sport center, tapi bagaimana bisa sahabat, di tengah kontroversi sport center yang berdiri megah saat ini, tentu ingatan kita masih belum lepas bagaimana keberadaannya berseberangan dengan kepentingan masyarakat di tengah COVID-19. Dan sekarang kita melihat banyak pihak yang mencoba menawarkan diri mengelola sport center. Tentu saja kemampuan mengelola ini bukan suatu yang sulit, karena kehadiran tamu Banten Podcast sekarang juga siap mengelola sport center. Jadi sahabat bisa saksikan caption berita begitu mudahnya. Raffi Ahmad diterima oleh Gubernur Banten dan kita tahu buruh kemarin sulit sekali untuk ketemu. Kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir nih sahabat. Ada Kang Samsul Bahri, Sekretaris PW Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Banten. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Semangat nih ya. Harus semangat dong. Jadi PW Ibnu siap mengelola sport center. Kesiapannya jauh lebih siap daripada Raffi Ahmad. Nah, sebelum kita bahas kesiapan PW Ibnu Banten, ada catatan apa tentang sport center dari PW Ibnu? Barangkali bisa dikemukakan. Siap. Pertama menyoroti terkait pembangunan sport center. Sebenarnya ini juga harus berdasarkan kebutuhan atau tidak sebetulnya. Berbicara soal kebutuhan, kita tahu dari 2019 ini ada COVID-19 atau yang dikenal dengan COVID-19. Tentu ini yang merusak tatanan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Banten sampai saat ini masih menduduki peringkat kedua terkait dengan pengangguran. Ini juga apakah kemudian kehadiran sport center ini bisa menghapuskan angka itu atau tidak? Berbicara soal pendidikan juga kemudian apakah keberpihakannya Pak WH ini sudah sejauh mana? Karena kemarin pada posisi COVID-19 ada, itu kan semua pendidikan ini berubah, melakukan perubahan-perubahan yang dulu bisa tatap muka, kemudian ganti dengan Zoom meeting, terus lagi ini akan tetapi banyak masalah dan problem. Pertama soal jaringan internet di Banten masih banyak pelosok-pelosok yang belum tersentuh oleh jaringan internet itu, sangat susah. Jangankan Banten, Kota Serang pun masih banyak daerah-daerah yang susah sinyal. Alangkah baiknya pemerintah itu harusnya lebih adaptif terkait perkembangan perubahan-perubahan yang ada. Dan alangkah baiknya juga anggaran 874 miliar ini digunakan untuk menyelesaikan problem-problem yang sedang dihadapi itu. Bukan kemudian membuat stadion besar dengan kapasitas 40.000. Dengan kapasitas 40.000 penonton ini, saya rasa hari ini sudah terjawab. Kenapa? Pemerintah melarang kita untuk berkerumun. Lantas tempat itu disediakan untuk siapa? Kira-kira begitu. Tempat itu disiapkan untuk siapa? Hari ini saja sudah dilarang kerumunan itu. Jadi kalau tadi Kang Samsul mencoba mengkomparasi ya, sport center dengan kondisi pendidikan, pengangguran, penjelasannya seperti apa? Ini kan berbicara soal komitmen dan keberpihakan pemerintah saat ini. Saya lihat
Pak WH hari ini kurang berpihak terhadap masyarakat. Kenapa? Sejatinya masyarakat dari 2019 itu bukan kebutuhannya adalah sport center, tapi bagaimana bisa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan kemudian dihantui dengan COVID-19. Harusnya kan ke arah sana. Bukan anggaran itu kemudian digelontorkan untuk pembangunan sport center. Untuk makan saja masyarakat lagi susah. Siswa untuk belajar aja sangat susah. Lantas untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran itu seperti apa kan solusi dari Pak WH ini? Oke, jadi sport center ini adalah simbol pemulihan ekonomi masyarakat. Setuju nggak? Sangat tidak setuju. Tapi ngomong-ngomong serius nih, PW IPNU Banten siap mengelola sport center? Sangat serius. Serius banget atau serius doang? Waktu seriusnya nambahnya pakai bangetnya nambah banyak. Emang bagaimana gambaran dari pengelolaan sport center ke depan? Ya kan berbicara soal pengelolaan kan gimana soal sumber daya ya. Terus kemudian berbicara soal kesiapan juga pengelolaan ini kan butuh pengelola yang banyak, SDM yang banyak, kemudian relasi yang cukup. Saya rasa hari ini kita juga mampu untuk mendatangkan investor, kemudian relasi-relasi tadi yang dibutuhkan untuk pengelolaan itu. Bicara kesiapan ya sangat siap. Kenapa? Karena hari ini saya kesini juga mewakili sebagai kaum pelajar yang ada di Banten. Terus kemudian bagaimana melihat dengan ya yang kita lihat tadi ya, gambaran tadi, begitu gampang dan mudahnya seorang Raffi Ahmad ini menemui seorang gubernur. Akan tetapi ini juga sedikit ya, kita juga mau koreksi ya. Kemarin begitu susahnya buruh untuk menemui Pak WH ini ya. Terus kemudian kami sendiri pun agak kesusahan juga ini untuk menemui Pak Gubernur. Sebenarnya Pak Gubernur ini hadir di Banten ini untuk siapa? Untuk masyarakatnya atau untuk Raffi Ahmad? Oke. Gitu. Kalau di bawah PW IPNU Banten, kira-kira tetap untuk kebutuhan olahraga atau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akan digunakan di sport center itu? Hari ini kan perubahan teknologi sangat cepat. Kemudian saya rasa sport center juga bisa dilakukan di tambah kapasitas, terus kemudian fasilitas-fasilitasnya olahraga yang mengarah pada digitalisasi. Karena sekarang kan banyak juga federasi-federasi olahraga yang berbasis IT, kayak Mobile Legends sudah menjadi salah satunya contoh ya. Baiknya itu juga dikasih lah fasilitasnya di situ, tidak hanya olahraga yang berbentuknya fisik saja, tapi yang berbasis teknologi juga harus disediakan di sana, ruang-ruang itu. Jangan sampai kemudian mengumpulkan basis massa, sedangkan hari ini saja berkerumun itu sudah dilarang kan. Sedangkan teknologi hari ini juga tanpa bertemu kita juga bisa melakukan olahraga. Itu juga sudah ada kan teknologinya. Ada rencana mau mindahin sport center nggak? Kalau untuk mindahin saya rasa ini juga sayang ya. Kenapa sayang? Anggaran yang digelontorkan bukan kecil, tapi itu sangat besar. Berapa biaya pembangunan sport center? Ini kan ada 874 miliar. Ini kan dananya dari mana itu? Nah ini kan konon-konon ini juga kan dananya dapat ngehutang juga. Terus kemudian kemarin juga ada beberapa berita yang memang membicarakan soal temuan BPK ya kan. Ini juga ternyata gimana ini Pak WH ini ya, soal controllingnya ya, controlling dan budgetingnya seperti apa. Berapa temuan BPK? Sekitar 5 miliar kan kelebihan bayar itu. Dikit atau banyak itu? Bagi kita ya itu udah luar biasa kalau dibelikan untuk alat-alat pengembangan teknologi kan saya rasa itu lebih ada rencana di bawah PW IPNU sport center disekat-sekat menjadi ruang kelas misalkan? Oh tentu enggak lah. Kalau berbicara itu kan ruangnya ruang sport center, artinya peruntukannya dikhususkan untuk sport center. Tinggal bagaimana menambah fasilitas-fasilitas itu yang berbasis teknologi. Harus lebih ke arah sana. Ini sejalan gak nih sport center dengan pembinaan
olahraga dan pencapaian prestasinya? Saya rasa belum. Gambarannya seperti apa? Gambarannya sampai hari ini saja pemerintah belum ada kayaknya menggelontorkan biaya yang besar untuk fasilitas-fasilitas dan sekolah-sekolah. Kalau sport center terus kemudian stadion kan lebih terlihat dengan secara spesifik adalah ruang sepak bola ya. Tapi sampai saat ini saya rasa belum ada SSB yang digelontorkan anggarannya untuk SSB, kemudian khusus untuk pembangunan SDM pemain-pemain sepak bola gitu ya. Karena di Banten saya rasa banyak kok SSB-nya, tapi untuk prestasinya belum ada juga. Lantas itu untuk siapa juga kan? SDM-nya saja belum terbentuk gitu kan. Nah, kalau PW Ibnu Banten siap mengelola, punya modal berapa? Insya Allah ada. Kalau Ada untuk ya? modal sekarang kan kita baru hanya punya relasi saja. Tapi Bocorannya katanya lebih dari 800 miliar. harus dong. Eh? Iya. Jadi sebetulnya lebih canggih PW Ibnu Banten dibandingin Raffi Ahmad. Tentu. Eh? Tentu dong. Oke, nah kemudian kalau kesiapan SDM sendiri dari PW Ibnu untuk mengelola sport center? Sangat siap. Sangat siap. Ada SDM apa aja yang dipunyai? Pertama untuk manajemen sudah ada, terus kemudian yang hari ini kan trennya lebih pada mengarah teknologi, orang-orang IT, ya kita sangat ada lah SDM untuk itu, untuk perkembangan itu. Nah, berapa lama kira-kira hutang dari sport center ini akan dikembalikan? Kalau melihat Targetnya? yang begitu besar, saya rasa 1 tahun juga bisa lah untuk menyelesaikan hutang itu. Caranya? Memajaki rakyat atau? Oh, tentu tidak. Tadi kan bisa ruang-ruang publik. Ini kan berbicara ruang publik, artinya banyak investor, kemudian iklan-iklan yang terpasang di sana, terus kemudian pengelolaan yang ya bisa diaudit kan, yang sesuai tupoksinya, pengelolaan-pengelolaannya, terus anggaran-anggarannya gitu. Kalau misalkan ini tidak kemudian menguntungkan, ya saya rasa anggaran itu tidak dianggarkan gitu. Lalu beban dari pembangunan ini kan sesungguhnya tetap berada di pundak masyarakat Banten. Betul. Nah, bagaimana menjelaskan ketidaksinkronan kemewahan ini pada konteks persoalan sekarang, kemudian pada tidak linearnya prestasi? Apa yang bisa digambarkan PW Ibnu Banten? Ya, hari ini masyarakat, juga saya sebagai masyarakat Banten harus menerima, tetapi tidak baik juga kemudian kita mengkritisi tanpa memberikan solusi. Tentu kehadiran ruang publik yang sudah dibangun oleh Pak WH yang dipertahankan dengan statement-statementnya, itu juga kita harus bisa menggunakan sebaik mungkin tempat itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki citra Banten di bidang olahraga, kemudian pemulihan ekonomi. Jadi jangan sampai kebermanfaatan adanya stadion itu yang tarafnya internasional itu untuk orang yang di luar Banten. Ini juga sangat disayangkan. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi orang luar Banten kalau pakai nih? Ya kalau untuk pakai boleh, tetapi asas kebermanfaatan, kemudian soal prioritas saja, bagaimana pemerintah ini membuat aturan atau ya pemberlakuan, bagaimana ruang itu digunakan, diprioritaskan untuk masyarakat Banten. Baik nanti kemudian di situ kan ada ruang-ruang ekonomi kan, difokuskan lah untuk orang-orang Banten. Nah, sesungguhnya bermanfaat nggak sih sport center buat masyarakat dalam kondisi sekarang? Saya rasa kurang. Kenapa kurang? Karena hari ini tadi kapasitasnya 40.000, tetapi hari ini kan dibatasi. Jangankan 40.000, kita
berkerumun 100 orang saja sudah dibubarkan. Itu. Jadi apa maksudnya? Pengelola ini pengelolaan dari sport center ini seakan-akan menjadi suatu hal yang harus disegerakan dan penting. Ya, kemungkinan ini juga akan dijadikan sebagai bentuk prestasi pemerintah provinsi hari ini, karena kan sebentar lagi juga PWH jabatannya sudah selesai kan. Ini kalau pembangunan ini selesai sesudah PWH masa jabatannya selesai, juga ini akan menjadikan citra buruk untuk PWH sendiri kan. Gitu. Jadi pilihannya sport center harus segera diselesaikan. Ya. Nah, bagaimana dengan persoalan-persoalan lain? Tidak segera diselesaikan? Seharusnya lebih harus dan diprioritaskan diselesaikan. Oke, jadi kalau melihat kondisi yang ada, sesungguhnya PW IPNU ini mau ngelola atau enggak? Intinya kita posisinya siap dan sangat siap. Siap ya. Iya. Nah, kalau bermitra dengan kepemimpinan yang sekarang WH Andika dalam pengelolaan sport center, kira-kira bakal menjadi satu mitra yang baik, bagus dalam perjalanannya ke depan? Harus, tapi kan ini juga kita PWH kan sebentar lagi juga sudah selesai masa jabatannya ya. Jadi ini, PW IPNU siap mengelola kalau WH udah turun? Nggak juga kan, ini kebijakannya masih ada di PWH gitu. Tapi kan pasca PWH habis, ini juga kan kemitraan kita akan berubah, bukan ke PWH dan Pak Andika. Event apa yang cocok pertama untuk mengenalkan sport center ini? Lomba balap karung? Tidak dong, karena itu kan peruntukannya untuk ya mungkin liga, bisa bola ya yang pertama kali, bola ya? Terus kemudian disusul dengan lomba-lomba event-event yang sifatnya lebih ke penumbuhan SDM di Banten fokusnya kan. Terus lagi mengarah pada tadi ya soal perkembangan teknologi gitu, sport centernya. Jadi bukan cuma Raffi Ahmad yang siap mengelola, tentu. PW IPNU Banten juga siap mengelola. Dan ada satu statement yang juga menarik untuk dicermati, bahwa PW IPNU mungkin lebih siap dari Raffi Ahmad. Ya. Gitu kira-kira. Siap. Oke, selamat sahabat Banten Podcast. Kalau Anda menjadi bagian atau elemen masyarakat yang siap, yang juga siap mengelola sport center, sebaiknya deklarasikan diri Anda, karena sesungguhnya pengelolaan itu bukan satu hal yang sulit, bukan satu hal yang tidak mungkin, tanpa harus Anda menjadi artis atau Anda menjadi bagian dari masyarakat yang kelihatannya penting dan terhormat. Karena yang kita pikirkan adalah setelah ini berdiri, tentu saja kebermanfaatannya sekali untuk masyarakat, apakah bisa diukur dalam jangka pendek ini, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada pesan terakhir untuk Pak WH mengenai kesiapan PW IPNU? Lain kali Pak WH kalau mau bangun sport center, bilang dulu. Harus berdasarkan kebutuhan masyarakat Banten. Jangan sampai itu jadi ladang korupsi, kemudian tempatnya juga jadi tempatnya yang tak terurus kan. Sayang juga lah. Dan nggak perlu pakai rumput Italia ya. Rumput di Pandeglang ya bagus-bagus. Rumput di Lebak ya bagus-bagus. Iya. Setuju gak? Setuju. Oke. Terima kasih Kang Samsul Bahri sudah hadir. Kita akan kembali pada tema-tema lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.